Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nursyami, nomor pokok mahasiswa 20144600275 dari kelas A720 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global yang berdampak pada efek rumah kaca. Apa itu pemanasan global? Apa itu efek rumah kaca? Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Dan bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Yuk simak penjelasannya. Pemanasan global atau global warming dapat juga disebut darurat iklim atau krisis iklim. Adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, yaitu suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Panas yang tetap terperangkap di atmosfer bumi diakibatkan oleh menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas tersebut menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Beberapa penyebab terjadinya pemanasan global di bumi sebagai berikut. 1. Meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang menyebabkan efek rumah kaca. 2. Gas buang dari industri. Gas buang dari industri dapat menyebabkan pencemaran udara karena asap pabrik yang mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lainnya secara berlebihan. 3. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau klorofluorkarbon merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan, lalu digunakan untuk memproduksi peralatan rumah tangga. Biasanya terdapat pada kulkas dan AC, yang dapat menimbulkan pemanasan global. 4. Luas hutan yang semakin menurun. Karena sering terjadinya pembakaran hutan secara liar, alih fungsi lahan, penebangan pohon secara liar, serta penggundulan hutan, sehingga hutan tidak dapat menyerap gas karbon dioksida. Banyaknya karbon yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. 5. Borosnya pemakaian listrik. Pemakaian listrik harus efisien sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. 6. Polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana merupakan gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas metana disebabkan dari bahan-bahan organik yang kekurangan pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga dilepaskan kembali ke permukaan bumi. 7. Konsep rumah modern. Pada zaman modern ini, banyak orang memilih untuk mendesain rumahnya terdiri dari kaca. Hal ini dapat menyebabkan cahaya matahari akan memantul ke udara lagi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca. 8. Penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi yang mengandung gas karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global. Ternyata banyak sekali ya hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global.
Maka dari itu, kita harus melakukan upaya untuk mengatasi laju pemanasan global. Berikut ini beberapa hal yang dapat mengurangi pemanasan global. 1. Menggunakan transportasi umum atau sepeda. 2. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, seperti AC, kulkas, dan lain sebagainya. Atau lebih baik, kita menggunakan peralatan yang tidak mengandung CFC. 3. Matikan perangkat elektronik ketika tidak digunakan. 4. Menghemat penggunaan air. 5. Reuse. Reuse adalah pemakaian kembali barang-barang yang sudah dipakai namun dapat digunakan kembali, seperti menggunakan kain serbet atau sapu tangan yang bisa digunakan kembali, daripada kertas tisu maupun kertas pembersih lain yang hanya sekali pakai. 6. Reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi, seperti menggunakan tas kanvas daripada menggunakan tas kertas atau tas plastik untuk berbelanja. 7. Recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang. 8. Menanam pohon dan melakukan reboisasi. 9. Ajarkan kepada orang lain. Sebarkan pengetahuan tentang upaya mengatasi pemanasan global kepada orang lain, agar orang lain juga ikut berupaya untuk mengatasi laju pemanasan global, agar pemanasan global dapat diatasi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita juga ikut berperan dalam menjaga bumi dari pemanasan global yang semakin meningkat. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi? Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.